Halo Sobat Elektoral semua, dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara. Akhirnya hadir kembali Elektoral Podcast di sini bersama saya Retno Dwi Aryani. Ini adalah podcast perdana kita di tahun 2025. Dan kali ini tamu perdana kita di tahun ini adalah tamu istimewa, salah satu anggota KPU Kota Blitar, jika di Kota Blitar, Ibu Nini Solihah. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Sibuk Ibu? Alhamdulillah. Nah ini kan ini ya Bu, sudah bukan masa tahapan, di luar pilkada, sudah berlalu dari 2024. Nah KPU ngapain sih Bu? Kalau kata netizen, KPU kerjanya 5 tahun sekali, betul nggak itu Bu? Oke, terima kasih Mbak Retno. Yang perlu diketahui oleh semuanya saja ya, KPU itu tidak ada nganggurin. Memang kalau di luar sana memang kesannya kalau tidak ada tahapan, nggak ada pemilu, nggak ada pilkada, udah nggak ada kegiatan apa-apa. Tapi enggak, kami khususnya di saya di Divisi Perencanaan dan Informasi ada beberapa kegiatan yang kemudian ini dilaksanakan secara kontinu. Kalau kita ada pemutakhiran data pemilih, nah ini sudah di luar tahapan itu ada yang namanya saat ini yang kita lakukan adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Alhamdulillah baru saja kita melaksanakan rekapitulasi untuk PDBP ini di triwulan kedua tahun 2025. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDBP. Ya. Apa itu sebenarnya? Jadi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu suatu kegiatan di mana kita KPU akan memutakhirkan atau memberikan yang terakurat, termutakhir setiap data pemilu, khususnya data pemilih dari pemilu atau pilkada sebelumnya. Jadi dari DPT yang lalu, di pilkada 2024 kita mutakhirkan dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Mungkin yang agak berbeda kalau di 2020 itu PDBP itu basis datanya adalah DPT 2020, pilkada 2020. Yang menjadi berbeda di tahun 2025 ini, untuk PDBP 2025 itu kita mendapatkan DP4. Jadi dapat DP4 baru untuk khusus PDBP, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini 2025. Yang di tahun sebelumnya di 2020 itu kita tidak menerima DP4 untuk PDBP. Apa tujuannya dilakukan PDBP ini Bu? Kenapa data pemilih itu harus diperbarui? Nah, jadi tujuannya karena kemarin sudah ditetapkan nih ya, yang di Pilkada 2024 kita ada jumlah 120.181. Nah, kemudian dari data itu kita pastikan dimutakhirkan lagi. Jadi kita jaga datanya, dipelihara, kemudian dimutakhirkan sesuai dengan kondisi yang termutakhir. Nah, ini caranya bagaimana? Tujuan daripada PDBP itu salah satunya itu. Jadi untuk memutakhirkan data, memelihara data dan memberikan data yang akurat, yang kemudian menjadikan data pemilih yang untuk pemilihan atau pemilu yang akan datang itu jauh lebih mutakhir lagi. Artinya mungkin kemarin dia belum masuk ke dalam DPT. Nah, ini di tahun ini di 2025 ini dia sudah berusia 17 tahun, maka secara syarat dia sudah memenuhi, maka dia bisa dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Tapi ya enggak kemudian serta-merta kita masukkan begitu saja, enggak, mesti ada syaratnya. Kan pemilu masih ini ya Bu, 2029, masih 4 tahun lagi. Kenapa 2025 sudah dilakukan pemutakhiran Bu? Nah, PDBP ini dilaksanakan di non tahapan. Jadi ketika sudah ada tahapan baik pemilu atau pilkada, maka PDBP ini selesai. Artinya apa? Kita adalah bahan, PDBP itu adalah bahan yang kemudian yang akan diolah nanti untuk kita menjadikan menu apa ini. Nah, itu
di 2029 karena kita yang terdekat nanti kan mungkin 2029. Biasanya tahapan itu 20 bulan sebelum hari H, berarti perkiraan di akhir 2027 itu sudah ada tahapan lagi. Nah, ini dimulai 2025 dan harapan nanti 2027 ketika tahapan itu data kita itu tidak terlalu jauh dengan DP4 yang kita terima nanti di 2029 begitu. Jadi 20 bulan sebelum pemilu, Sobat Elektoral, KPU dan semua elemen penyelenggara pemilu sudah melakukan tahapan TPU. Lalu ini Bu, sasarannya siapa saja untuk pemutahiran data ini? Kalau sasarannya sebenarnya seluruh warga atau warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Indonesia, tapi dengan syarat. Satu, misalkan ketika dia sudah memenuhi syarat 17 tahun, kalau saat ini ya Mbak ya, kita terima DP4 kemarin yang untuk PDBB itu termasuk di antaranya adalah daftar pemilih yang di tahun 2025 ini dia sudah 17 tahun, dan pemilih baru di situ bukan hanya pemilih yang dia 17 di tahun ini enggak, tetapi bagi teman-teman yang purna TNI Polri, ya itu juga sudah kita terima, termasuk kurang lebih ada 2.200-an pemilih baru yang kita terima. Nah, syarat yang kemudian masuk di situ termasuk di antara yang tadi, dia sudah berusia 17 tahun, warga negara Indonesia. Terus kemudian meskipun belum 17, ketika dia sudah menikah dan bisa ditunjukkan dengan cara administrasi ikut nikah, nah itu nanti juga bisa dimasukkan dia sudah memenuhi syarat. Yang berikutnya, dia sedang atau tidak menjalani atau tidak berprofesi sebagai TNI Polri, tapi sebaliknya, kalau dia sudah purna maka dia bisa menjadi pemilih. Yang berikutnya, setiap warga negara Indonesia yang tidak dicabut hak politiknya, atau sebaliknya, bagi teman-teman yang non-sewu, warga binaan yang ada di lapas kemudian dapat hukuman, mereka sudah bebas, maka dia juga bisa mendapatkan hak pilihnya lagi, atau dengan kecuali ya, kalau dia hanya dihukum tetapi tidak dicabut hak politiknya, maka tetap bisa dapat menggunakan hak pilihnya. Termasuk diantaranya kami juga terima, karena kemarin Kota Blitar itu ada TPS Loksus ya, di situ ada pemilih DPP, jadi DPP Loksus yang kemudian saat ini harus kita mutakhirkan. Nah, kenapa kemudian kok jadi banyak arah ya begitu? Kegiatannya kok jadi kelihatannya kok kompleks banget ya begitu. Maka memang itulah tujuannya, intinya setiap pemilih yang ada di wilayah negara Republik Indonesia ini bisa memberikan atau menerima haknya untuk memilih pada saat nanti pemilu atau pilkada yang akan datang. Berarti pemilih baru atau pemula nanti adik-adik kita Gen Alpha ya Bu? Pada bulan menjadi pemilihnya hak pilih. Iya, betul. Lalu Ibu, apakah KPU seorang diri menjalankan ini untuk menjalankan pemutahiran data, atau kita juga bekerja sama dengan pihak lain? Tentunya nggak bisa Mbak kita sendiri. Satu, untuk DP4 yang kita terima saja itu adalah dari Kemendagri, kita terima lewat KPRI. Nah, satu berarti Kemendagri yang kemudian di tingkat kabupaten kota kita otomatis seperti KP yang nggak bisa dipisahkan dari kegiatan kita ya. Yang berikutnya, teman sebelah kita yang selalu mengawasi semua kegiatan kita itu teman-teman Bawaslu. Nah, dan beberapa instansi lain yang diantaranya bukan karena apa-apa, tapi kinerja kita itu tidak akan berhasil ketika tidak ada dukungan dari pihak lain. Memang dua faktor ini, Bawaslu dan Disdukcapil adalah faktor utama atau yang kemudian ketika kita melaksanakan rekapitulasi, dua elemen ini harus ada. Tetapi untuk pihak lain selalu mensupport. Contoh satu, kenapa kemudian kami mengundang Kemenak
dalam rangka satu, ada warga negara atau warga kota Blitar khususnya yang kemudian di situ belum berusia 17 tahun, tapi dia sudah menikah. Nah, itu dia juga berhak dimasukkan dalam daftar pemilih. Kemudian kenapa kita mengundang dari teman-teman dinas sosial? Itu karena ada perbedaan angka yang cukup signifikan antara data KPU dengan data dinas sosial. Contoh, misalnya data disabilitas. Sebenarnya naungan kita atau mindset kita itu sama. Disabilitas yang kita maksud, dasar yang kita pakai adalah undang-undang disabilitas. Nah, kenapa ada perbedaan angka antara data dengan data dinas sosial? Satu, karena mungkin kaitannya dengan sumbangan ya kalau di dinas sosial. Tetapi di kita yang hanya dihitung berdasarkan jumlah pemilih, artinya 17 tahun ke atas, itu datanya sudah ribuan. Data dari dinas sosial tidak sebenarnya. Oleh sebab itu maka harus ada kesepemahaman, harus ada duduk bareng untuk memberikan kuota Blitar dalam angka itu sama antara data KPU, kemudian data Dukcapil, kemudian data dari BPS biasanya, dan data dari dinas sosial. Itu untuk yang dengan pihak lain ya keterkaitan. Terus kemudian kenapa kita menghadirkan TNI Polri? Salah satunya yaitu tadi, ketika ada warga kita yang kemudian alih status dari warga sipil menjadi TNI Polri, atau sebaliknya bagi mereka teman-teman TNI Polri yang sudah purna, dia sudah bisa menggunakan hak pilihnya. Terus kemudian kenapa harus kita mengundang dari Kominfo? Itu bagian daripada syiar kita kepada masyarakat bahwa ya seperti yang Mbak mau tanyakan tadi, KPU ngapain ya Bu? Kalau nggak ada tahapan, nggak ada pemilu, nggak ada pilkada. Nah, itu bagian dari pendidikan politik yang kemudian harus kita syiarkan kepada masyarakat bahwa KPU itu nggak diam saja, bukan nongkrong saja begitu, karena banyak sekali yang kemudian di luar daripada kegiatan bagi kami di perencanaan data dan informasi, di divisi lain juga ada banyak kegiatan. Itu salah satunya. Data ini ya Bu, KPU juga inklusif ya, jadi memperhatikan sekali data disabilitas, harus kita bisa fasilitasi, lalu juga data yang diurus itu ribuan. Iya. Pusing saya baru dengar aja Bu. Lalu buat apa yang diperbarui dalam pemutahiran itu apa saja sih Bu kriterianya, syaratnya untuk diperbarui apa dalam PPDB? Kalau yang untuk diperbarui, jadi sebenarnya inti dari PDBB itu ada 3. Yang satu adalah baru itu adalah benar-benar dia belum terdapat di daftar pemilih, itu belum ada. Yang kedua, tidak memenuhi syarat, pemilih tidak memenuhi syarat. Yang ketiga adalah pemilih ubah data. Jadi 3 syarat ini yang kemudian yang kita lakukan nanti di dalam proses pemutahiran data berlanjut. Pertama yang baru syaratnya sudah jelas, yang 17 tahun. Kalau belum 17 tahun sebentar, itu nanti dengan disertai oleh keterangan atau bukti otentik berupa dokumen administrasi pendudukan, baik itu KTP, KK maupun IKJ juga bisa. Terus kemudian yang TMS tidak memenuhi syarat. Kalau orang sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemilih, maka itu yang kita kerjakan. Harus kita bersihkan data itu. Syaratnya yang TNS itu apa saja? Meninggal dunia. Kemudian dia pindah status, alih status dari sipil menjadi TNI Polri, karena haknya sudah tidak ada hak politiknya. Terus kemudian ketika dia pindah domisili, pindah masuk maupun pindah keluar. Kalau keluar daripada wilayahnya dan dia menjadi baru di tempat yang baru dia datang, nah itu nanti dikeluarkan dari kota asal, kemudian menjadi baru di kota atau kabupaten yang baru. Terus yang berikutnya teman-teman yang kemudian sudah tadi dicabut hak politiknya. Nah,
Yang terakhir, yang terkait dengan ubah data, jika mereka sudah terdaftar dalam data pemilih, kemudian di situ ada elemen data yang tidak sesuai dengan administrasi kependudukannya, maka dia bisa mengajukan untuk mengajukan perubahan. Contoh misalkan nama saya salah, apakah nama saya salah, atau misalkan nik saya ya, itu bisa diajukan dengan cara tetap semuanya, baik baru apa namanya syarat dan yang perubahan itu tadi bisa kait dengan bukti otentik. Kalau yang bilang gimana Bu, ngapain kita harus ini tak? Orang itu udah meninggal, ngapain juga harus laporan? Gimana laporannya? Maksudnya itu menakutkan. Enggak. Yang laporannya keluarganya lah, masa orangnya sendiri malah takut kan. Jadi tetap kalau yang meninggal seperti itu maka harus ada surat keterangan. Termasuk baru yang dari TNI Polri tadi yang sudah pensiun, maka harus ada surat keterangan pensiun. Yang meninggal kalau di Kota Blitar Mbak, mungkin di kabupaten kota lain agak berbeda ya. Kalau di Kota Blitar kami itu ada yang namanya santunan kematian. Jadi insya Allah hampir semua warga Kota Blitar ketika ada apa namanya warganya yang meninggal, maka secara otomatis dari pihak keluarga atau kelurahan terdekat akan mengakomodir itu dan melaporkan, sehingga alhamdulillah satu bukan memang semata-mata karena santunannya tidak, tetapi lebih kepada tertib administrasi. Tidak ada lagi dijumpai bahwa orang sudah meninggal tapi masih masuk dalam data pemilih. Itu salah satunya. Ini bagus sekali Bu ya, dan penting sekali ya, karena apa? Seperti kalau kita pindah domisili, kalau tidak diurus bisa terjadi apa namanya ganda ya Bu? Iya betul. Ganda. Iya. Termasuk diantaranya itu. Iya. Jadi sebagai modal ini penting sekali ya, untuk sebagai pemilihan penyimak bahwa ini salah satu upaya KPU untuk mencegah adanya pemilih ganda. Masyarakat awam kan sering ya Bu, masih bingung ngapain sih pemutusan data pemilih wanita. Nah, mekanismenya ini seperti apa Bu untuk melakukannya? Jadi ini Mbak Erma, kalau untuk PDPB ini untuk di tingkatan kabupaten kota kita melaksanakannya di tahapan dan dilaksanakan rekapnya ya, dilaksanakan di 3 bulan sekali. Oh, 3 bulan sekali. Iya, yang 3 bulan. Terus mungkin loh, ini bulan kedua kok baru melaksanakan pertama. Kenapa kemarin triwulan 1 enggak gitu ya? Karena di triwulan 1 itu kita masih ada tahapan. Bagi teman-teman yang kemudian ada persoalan sengketa PSU, nah itu kan kemarin kita masih itu ya. Jadi Jawa Timur persis ini alhamdulillah semuanya kabupaten kota saya Jawa Timur 38 kabupaten kota kita hari ini apa namanya pleno secara serentak untuk triwulan 2 tahun 2025. Karena di triwulan 1 masih tahapan, maka tidak dilaksanakan PDPP. Di PDPP itu dilaksanakan hanya pada saat non tahapan. Nah, itu. Oleh karena itu, kenapa kemudian kok ini dilaksanakan 3 bulan sekali? Apakah terus hanya 3 bulan? Berarti kalau ini Juni, nanti September dong baru kerja. Jadi setiap saat hanya rekapnya saja yang kemudian 3 bulan sekali, nanti di tingkat provinsi per semester jadi 6 bulan sekali, terus kemudian nanti di tingkat nasional. Ini setiap hari, jadi kayak contohnya yang proses yang sudah kita lampaui ya, ketika sudah penetapan itu awalnya kita dapat data dulu dari DPM, dari data yang kita terima kita olah. Nanti kami juga akan melaksanakan yang namanya coklas, coklit terbatas. Jadi sampling ya kalau bahasanya. Kalau bahasanya teman sebelah itu uji petik. Nah gitu. Nah kita ada namanya coklas, membuktikan apakah yang bersangkutan ini benar-benar ada orangnya atau yang kemudian sudah tidak menyesal sebenarnya sudah hilang. Oh data yang kemarin masih ada, sekarang sudah hilang. Dinyatakan mungkin bisa proses ke lapangan. Apakah yang benar yang bersangkutan sudah meninggal atau pindah domisili dan sebagainya. Nah itu namanya coklas. Nah ini dilaksanakan, rekapnya dilaksanakan 3 bulan sekali. Namun eksekusi data ini tidak kemudian sesuai rekap baru bulan. Di setiap bulannya kita juga melaksanakan
Pemutakhiran data ini tetap dikawal oleh teman-teman Bawaslu. Pengawasan mereka juga sangat intens ya, dan karena waktunya cukup lumayan, maka kami juga mengadakan koordinasi di dalam kurun waktu per 3 bulan itu. Apakah itu Bawaslu, BPKP, Lapas, terus kemudian dinas-dinas yang lain, itu nanti yang kemudian kita benar-benar ketika ada data yang baru benar-benar dimasukkan dalam data real. Ketika data sudah tidak memenuhi syarat, maka benar kita hilangkan dengan tanggung jawab. Jadi prinsipnya data-data yang kita kerjakan itu adalah data-data yang akurat dan mutakhir. Akurat dan mutakhir itu penting sekali ya. Sobat Ekorial ya. Akurat dan mutakhir. Lalu Ibu setelah ini triwulan kedua hari ini ya, tepat hari ini jadi kita taping tanggal 2 Juli, hari ini Ibu Nini dan jajarannya melakukan rapat pleno rekapitulasi. Bagaimana Ibu hasil rekapitulasinya? Alhamdulillah dari beberapa kegiatan yang kita lakukan di rapat pleno tadi, memang ada bukan masukan ya. Kalau masukan ini mungkin yang perlu diperhatikan ini satu Mbak Maya. Kenapa kemudian ketika dalam pelaksanaan proses rekap itu tadi ada yang menyampaikan, nah itu tidak harus kemudian dimasukkan ke dalam saran perbaikan ketika yang bersangkutan menyampaikan itu tidak ada pertiotan. Jadi hanya seperti notulensi saja, tidak dalam kapasitas untuk dimasukkan saran perbaikan. Tetapi memang beberapa waktu lalu sebelum kita rekap di tingkat kabupaten, kita juga mendapatkan saran perbaikan dari teman-teman Bawaslu yang kemudian alhamdulillah insya Allah kalau nggak salah Bawaslu memberikan ke kita tanggal 26 itu ada 102 dan 83 sekitar hampir 200an data yang kemudian harus kita eksekusi. Alhamdulillah di tanggal 30 kita sudah bisa menjawab dan insya Allah nggak ada masalah. Jadi artinya memang kita harus proseskan dulu, nggak semata-mata semua data yang kita terima itu kita ambil mentah masukkan sebagai pemilih baru semua, atau saran perbaikan dari Bawaslu itu adalah pemilih tidak memenuhi syarat kemudian dibuang semua, tidak. Tapi itu harus proses. Nah, proses inilah yang kemudian kenapa membuat kesannya terkesan lama. Satu, ketika pemilih baru kita harus memastikan yang bersangkutan ini memenuhi syarat. Yang kedua, benar-benar tidak ada dalam daftar pemilih. Yang PNS juga demikian. Kalau kemudian ini hanya awang-awang saja, tak maunya, misalnya memang di situ di server ada data syarat, uang saja tidak. Kita juga ada data sanding. Setiap data yang kemudian diterimakan kepada kami, diberikan server kepada atau tanggapan masyarakat, itu nantinya atau kita cross-checkkan bukan hanya data by data saja, tetapi kita juga harus cek siap apakah yang bersangkutan memang benar posisi terakhir secara administrasi dari situ. Itulah fungsinya kenapa kita harus tetap berkoordinasi dengan Dukcapil. Makanya kita juga harus update yang bersangkutan yang terakhir itu ada di mana. Itu begitu. Tidak kemudian langsung potong leher gitu saja, tidak. Begitu. Jadi Sobat Ekorial, Bawaslu ini adalah rekan penyelenggara sesama lembaga Ibu ya, lembaga penyelenggara pemilu. Salah satu tugasnya adalah menjadi pengawas dari KPU Kota Blitar. Jadi kalau KPU ini nakal, Bu, ada yang penting gitu ya. Iya, betul. Jadi sebelum adanya rekapitulasi ini, Bu, apakah ada saran perbaikan dari Bawaslu? Ada. Jadi pas sebelum rekap mereka memberikan saran perbaikan kepada kami, ya itu tadi tanggal 26. Jadi kalau salah di sejumlah 102 dari kecamatan Samarinda dan 80 juga dari kecamatan Sukorejo. Kemudian setelah kita tindak lanjuti dan bukan hanya benar-benar baru, tapi kami juga ada beberapa pelaksanaan, di antaranya dia memang sudah ada di DP 4 yang kita terima, kemudian dia sudah ada di DPP, kemudian ada yang kemudian sudah meninggal dari yang disampaikan ke kita. Nah, oleh sebab itu hal-hal yang sedemikian inilah kami cuma kalau berharapnya kepada teman-teman Bawaslu kalau berikan server ya
jangan pepet-pepet lah gitu loh. Tapi ketika eksekusi untuk kemudian memutuskan bahwa yang bersangkutan itu memenuhi syarat untuk SPP baru atau tidak memenuhi syarat dan dihilangkan dari data pemilih, itu juga perlu waktu untuk sinkronisasi data itu. Nggak kemudian serta-merta tanpa ada proses, karena harus cek siap teknik itu segala macam gitu. Jadi kalau bisa ya agak ya kalau waktunya mepet, karena itu kan ada batasnya kan ya, kita harus punya waktu hanya 7 hari untuk membalas server dari Bawaslu itu. Kalau banyak kan juga kita juga perlu waktu yang ini ya, ya bolehlah sering-sering tapi jangan banyak-banyak dikit-dikit ya. Oh ya, tadi kan Ibu Nini ada menyebut tentang ini ya, ada yang memberikan saran perbaikan di waktu ada rapat pleno. Iya. Betul. Apa saja itu Ibu yang masuk waktu rapat pleno? Kalau di rapat pleno, karena itu tadi ya Mbak, bedanya saran perbaikan pada saat rapat pleno itu kalau dia ada data unkreditnya, data pendukungnya, maka kita bisa masukkan ke saran perbaikan di dalam berita acara. Tetapi ketika hanya saran saja atau seperti tadi ya, menurut Bawaslu bukan menyanggah tetapi minta klarifikasi terkait dengan jawaban server yang sudah kita berikan. Di situ memang di suratnya secara tersurat itu kita sebutkan bahwa dari 102 16 sudah masuk DPT begitu lah. Terus sisanya mana? Itu berarti banyak dari mana? Itu yang kemudian kita harus jelaskan. Nah, hal-hal yang seperti itu karena tidak ada maksudnya sudah diberikan di server sebelumnya, maka tidak masuk dalam saran perbaikan pada saat pleno dilaksanakan. Yang kedua tadi juga ada usulan dari Dispendik Capil itu terkait dengan evaluasi di kegiatan pemilu 2024 dan pilkada. Nah, ini karena beliau hanya menyampaikan saran, bukan tidak ada bukti otentik yang kemudian harus kami KPU harus mengeksekusi memasukkan baru atau kemudian men-PMS-kan pemilih, maka ini hanya masuk dalam modul yang silakan. Jadi secara kegiatan alhamdulillah hari ini berjalan dengan lancar. Jadi Bu, tadi kan kita membicarakan PDPB dari KPU dan lembaga-lembaga yang ibaratnya apa? Stakeholder ya? Iya. Yang berperan dalam pemutaran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Kalau masyarakat Bu, masyarakat awam, masyarakat umum ingin proaktif, ingin membantu ini, ingin melakukan pemutaran data berkelanjutan, apa yang harus dilakukan? Nah, bagi teman-teman semuanya, sahabat podcast KP Kota Blitar, khususnya buat warga Kota Blitar, jika nanti ada kemudian tanggapan yang disampaikan kepada kami, saran kalau bahasanya Bawaslu saran perbaikan, nah, atau kalau kami di masyarakat, mas ya tanggapan masyarakat, baik itu tetangga, saudara atau siapapun di lingkungan penjenengan dan kemudian sudah memilih syarat sebagai pemilih tapi belum masuk dalam tempat pemilih, maka bisa melaporkan ke kami. Atau sebaliknya, tetangga, saudara atau lingkungan di sekitar penjenengan yang kemudian sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, maka laporkan juga ke kami dengan bukti otentik. Penjenengan bisa langsung hadir ke kantor KPU Kota Blitar Jalan Pemuda Sumbermo 72 atau penjenengan juga bisa lewat email ya. Nah, kami juga ada yang namanya helpdesk di PDPB ini, nanti nomornya tercantum di bawah ini ya. Jadi silakan hubungi kami, melaporkan seluruh temuan penjenengan atau saran perbaikan yang diberikan kepada kami agar nanti pelaksanaan PDPB khususnya di tahun 2025 ini bisa berdampak yang sangat signifikan, membawa atau memberikan data yang berkualitas, akurat serta mutakhir untuk data atau bahan atau sebagai nanti penetapan DPT di pemilu 2029. Jadi selain secara online, jadi masyarakat juga bisa datang langsung ya, bisa. Ya. Mungkin ada yang tidak bisa memakai jalur online, mungkin bisa langsung datang. Iya. Nanti akan kita siapkan form tanggapan masyarakat. Di situ dia akan melaporkan nanti buktinya apa sudah, terus bisa kita tindak lanjuti. Jadi tidak harus yang sekarang kan zamannya zaman online ya, begini atau main-main ke sini
bukan hanya melaporkan tetapi mau cari sesuatu terkait dengan Kita welcome ya, Bu. BPID kita juga sangat welcome. Mau cari Tapi Kota Blitar sangat welcome untuk Silakan. masyarakat ini. Siap. Jadi masyarakat jangan ragu-ragu untuk datang ke kantor kami untuk ini ingin mencari tahu nih Bu, kami masih nggak ya data parpol, mungkin ada yang mau ikut Nah, CPNS, iya, mau ikut betul, apply, betul. beasiswa, mau ngecek apa Iya. terkait data Visipol, visipol, iya. gitu. Bisa langsung datang ke kantor kami atau bisa hubungi helpdesk. Ibu, saya masih senang ngomongin PDBB Pasti ya. seru sebenarnya. Iya. Dan data ini seru Nah. sekali. Tapi ini sebelum kita penutupan Ibu, ada yang ingin Ibu sampaikan? Closing statement dari Ibu. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, khususnya warga Kota Blitar, saya mohon dukungannya untuk memberikan semua segala masukan, saran, atau bahkan laporan kepada kami terkait apa saja yang berhubungan dengan kepemiluan. Silakan laporkan ke kami, termasuk diantaranya untuk kegiatan PDBB ini, tolong sama-sama membantu untuk mewujudkan data yang terakhir dan akurat. Monggo barangkali ada tetangga, sanak saudara atau orang-orang di lingkungan penjenengan yang kemudian belum masuk sebagai data pemilih, bisa memasukkan atau mendaftarkan kepada kami, atau dicek dulu, dicek dptonline.kpu.go.id. Pastikan kalau belum terdaftar, maka silakan datang ke kami untuk mendaftarkan dengan syarat-syarat seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ketika yang bersangkutan sudah 17 tahun. Atau sebaliknya, kalau ada kemudian dari lingkungan sekitar kita atau keluarga kita yang kemudian sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, juga dapat dilaporkan kepada kami, sehingga data kita, khususnya untuk data pemilih di KPU Kota Blitar, nantinya benar-benar data yang akurat dan termutakhir. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih Bu Nini, perbincangannya ini sangat bermanfaat untuk sobat elektoral semua ya, Ya. yang sangat peduli sama ini demokrasi kita, pemilu kita yang sehat, aman, demokratis. Diharapkan sekali untuk kita semua proaktif berusaha menjaga hak pilih teman-teman sobat elektoral semua dengan membantu proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan dengan selalu mengupdate data teman-teman sobat elektoral semua. Bu Nini, terima kasih sekali dan mau datang untuk datang ke sini. Siap. Ibu ini sibuk sekali teman-teman sobat elektoral, tapi selalu mau datang berbagi info, berbagi ilmu kepada kita semua. Baik, sampai bertemu lagi Bu Nini Siap, terima kasih Mbak Retno. Elektoral Podcast berikutnya. Siap. Teman-teman sobat elektoral semua, jangan lupa untuk subscribe, like, komen di akun YouTube kami KPU Kota Blitar, dan jangan lupa untuk mampir ke sosmed kami KPU Kota Blitar. Teman-teman sobat elektoral semua dapat melihat semua kegiatan kami terbuka dengan semua kegiatan dan agenda di KPU Kota Blitar di sosmed kami KPU Kota Blitar. Terima kasih. Selamat siang, selamat malam, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.